Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Banjar Berkisah. Kita sudah lama ya tidak mengupload konten. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asal-usul si Paloy. Bagaimana asal-usulnya? Mari kita simak videonya. Dalam lingkungan masyarakat suku Banjar yang sebagian besar mendiami Pulau Kalimantan bagian Tenggara, yang sekarang justru kita kenal dengan nama Kalimantan Selatan, mempunyai folklore dalam wujud cerita rakyat yang sampai detik ini tetap populer. Bahkan, hidup dan semakin berkembang di masyarakat dengan sambatan atau sebutan dalam bahasa Banjar, si Paloy. Uniknya, kisah si Paloy tidak hanya populer bagi masyarakat asli Banjar saja, ataupun dari masyarakat pendatang yang sudah lama menetap dan beranak pinak di Kalimantan Selatan, seperti entitas Jawa Gambut atau masyarakat keturunan suku Jawa yang lahir dan besar di Kalimantan Selatan dan belum pernah menginjakkan kaki di tanah leluhurnya, yaitu Pulau Jawa. Tapi kisah-kisah kocaknya yang menghibur juga populer untuk para ekspatriat dan juga para pendatang lainnya yang sebagian besar tertarik karena awalnya berniat ingin belajar bahasa Banjar. Menurut budayawan Banjar, Atta Berani Kasuma, tokoh si Paloy sudah menjadi bagian dari budaya tutur rakyat sejak zaman kerajaan Nan Sarunai 1500 sampai 1600 Masehi. Artinya, karakter tokoh si Paloy ini sudah bertahan menjadi warisan turun-temurun lebih dari 5 abad. Hal ini bisa terjadi karena sumber kekuatan utama dari cerita si Paloy adalah cerita realitas seputar kehidupan masyarakat Banjar sehari-hari, yang pada awalnya budaya Banjar Pahuluan, sehingga masyarakat Banua relatif lebih mudah mengakrabi jalan ceritanya. Si Paloy sendiri yang biasa dikesankan sebagai sosok orang kampung yang lugu, sederhana, humoris atau kocak, yang sedikit lanci, apa adanya dan banyak akal. Lantas si Garbus yang lebih religius, Tulamak si jago makan, dan Tuhirang, Tuhabuk, Tuhalus, serta beberapa tokoh cameo lainnya layaknya representatif karakter orang Banjar. Nama-nama tokoh dalam cerita si Paloy sebagian besar diawali dengan suku kata Tu, yang merupakan singkatan dari kata utuh, panggilan untuk anak laki-laki suku Banjar yang berarti anak laki-laki. Nah, jadi tokoh Tulamak yang berasal dari dua suku kata utuh ditambah lamak. Utuh artinya anak, lamak artinya gemuk. Jadi Tulamak artinya adalah anak yang gemuk. Sedangkan Tuhalus berasal dari dua suku kata, yaitu utuh dan halus. Utuh artinya anak, halus artinya kecil. Kalau digabungkan artinya adalah anak kecil. Kecil di sini bukan kecil dari segi umur, tapi kecil dari segi ukuran badan. Dan untuk tokoh Tuhirang serta Tuhabuk masing-masing berasal dari dua suku kata, utuh plus hirang dan utuh plus habuk. Hirang artinya hitam, sedangkan habuk artinya coklat. Tuhirang artinya anak yang berkulit hitam, sedangkan Tuhabuk artinya anak yang kulitnya berwarna coklat. Sejarah munculnya folklore si Paloy di era modern tidak bisa lepas dari sejarah kelahiran surat kabar harian Banjarmasin Pos. Banjarmasin Pos merupakan koran harian tertua dan terbesar di Kalimantan yang dibidani oleh 3 serangkai, almarhum Haji Jok Mentaya, almarhum Yustan Azidin, dan Pangeran Haji Gusti Rusdi Effendi AR, yang sekarang dikenal sebagai tokoh pers nasional dari Kalimantan Selatan, dan juga ayahnya dari Gusti Hendi, drummer band kenamaan Indonesia Gigi. Sejak terbit pertama pada tanggal 2 Agustus 1971, melalui tangan dingin dan kelihayan mengolah cerita, almarhum Yustan Azidin, salah satu dari trio pendiri Banjarmasin Pos inilah, folklore berbahasa Banjar berjudul Si Paloy terlahir di dunia modern dan sekaligus menjadi nutrisi penting dalam perjalanan panjang harian Banjarmasin Pos dalam industri media cetak. Menurut almarhum Yustan Azidin selaku pemilik ide pertama kali, beliau menuliskan kisah-kisah rekaan si Paloy di media modern, mengakui bahwa ide beliau menulis si Paloy berasal dari cerita kakeknya sendiri yang sering didengarkannya saat kecil di daerah Margasari, Rantau, Kabupaten Tapin.
Sebagai folklore yang hidup di tengah masyarakat Banua, Kalimantan Selatan wajar jika semua masyarakat Banua tidak hanya mencintai, tapi juga merasa memiliki karakter ketokohan Sipaloy. Sehingga sekarang di zaman milenium ini, Sipaloy sebagai tokoh dan sebagai karakter telah banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan. Nah, demikianlah asal-usul kisah Sipaloy ini mulai berasal. Demikian pembahasannya dan sampai jumpa lagi di kisah Sipaloy selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.